Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah walaupun secara online. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan kita agungkan Tuhan kita. Kita akan pujikan pujian Hosana in the highest. Mau memuji akan kebesaran Tuhan kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All who sing, how great. How great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mulialah namanya, Dia layak disembah, dan hatiku bernyanyi, Kau besar, dan hatiku bernyanyi, Kau besar, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar. Kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kembali lagi Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kembali lagi kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu walaupun secara online pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami
dapatkan ya Tuhan, baik berkat secara jasmani dan juga terlebih berkat secara rohani. Ajar kepada setiap kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa mampu mengucap syukur kepadamu dalam segala keadaan kami. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolonglah supaya saat-saat ini seluruh rakyat Indonesia Engkau lindungi ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk saudara-saudari seiman kami yang berada di NTT dan juga Malang Selatan yang baru-baru ini ya Tuhan tertimpa akan bencana alam. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada setiap mereka, menghiburkan kepada setiap mereka, dan biarlah mereka pun dapat bersukacita di tengah-tengah keadaan yang mereka alami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pada saat kami terus beraktivitas dan juga harus menghadapi akan pandemi virus corona, biarlah Tuhan juga tetap melindungi kami, dan kami pun dapat menjaga diri kami. Kami bersyukur untuk setiap vaksin yang sudah didistribusikan, dan setiap kami yang belum divaksin, Tuhan juga menolong supaya kami tetap menjaga diri kami dan orang lain, tetap mematuhi akan segala peraturan yang ada, dan semuanya itu adalah kebaikan, untuk kebaikan daripada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau sebentar ketika kami juga akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah itu sungguh boleh menguatkan setiap kami. Firman Tuhan biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan pujian pertolongan-Mu. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau merindukan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mengerti, yang peduli, yang selalu ada di segala keadaan kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati dan membimbing baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya. Sehingga setiap firman Tuhan boleh jatuh ke tanah hati yang subur dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 38. Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam kehidupan kita, ya, kita ini adalah makhluk roh sekaligus juga makhluk daging. Ya, kita adalah makhluk roh sekaligus juga makhluk daging. Kita memiliki kehidupan rohani karena di dalam diri kita, melalui roh kita itu bisa bersekutu, bisa berhubungan dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh, ya. Namun, kita ini berdiam di dalam tubuh kedagingan jasmani kita, ya, yang dipengaruhi oleh natur dosa. Sehingga, ya, di dalam diri kita itu ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Namun demikian, karena adanya natur dosa, sehingga seringkali apa ya yang Tuhan inginkan itu seringkali tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna. Karena kedagingan kita itulah yang seringkali membuat kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Markus 14 ayat 38 ketika Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoa karena roh penurut tetapi daging lemah, itu dilatar belakangi dari kisah ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes ya ke Taman Getsemani untuk khusus berdoa dan berjaga-jaga. Karena saat itu Yesus sedang memasuki masa-masa yang sangat kritis sekali. Karena dia sudah hendak ditangkap, hendak didera, hendak menderita dan hendak ya melaksanakan kehendak Allah, yaitu mati di atas kayu salib. Kemudian Yesus mengajak ketiga murid yang sangat dekat ini untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun apa yang terjadi saat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya menitik bagaikan tetesan darah, ya, malah ketiga murid itu tertidur dan ini terjadi sebanyak 3 kali. Galatia 5 ayat 17 berkata, sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, hal yang sama dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia harus berjuang mengalahkan keinginan dagingnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, selama 1 jam, Yesus itu berjuang mengalahkan keinginan dagingnya. Sehingga kalau kita baca di dalam Markus 14 ayatnya 36 berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi, kedagingan Yesus, ya, itu sebetulnya merasa sangat berat kalau dia harus menyerahkan diri mati di atas kayu salib. Itu kedagingannya Yesus ya.
Tetapi rohnya dia itu berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Allah saja yang terjadi, ya. Jadi di sini kita bisa melihat perjuangan Yesus melawan keinginan daging itu sangat-sangat berat sekali, ya. Tetapi pada akhirnya Yesus itu bisa mengalahkan keinginan daging karena keinginan rohnya jauh lebih kuat untuk bisa mengalahkan keinginan daging, ya. Sebaliknya Petrus ketika dia diajak berdoa, dia malah tertidur walaupun sebelumnya, ya. Sebelumnya dia berkata dengan berapi-api, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jadi maksudnya sebelum peristiwa Taman Getsemani, Petrus itu dengan sangat yakin berkata, walaupun semua tergoncang, walaupun semua meninggalkan Yesus, aku sekali-sekali tidak. Nah, kalimat ini dia ucapkan dengan penuh kesungguhan. Tetapi karena dia tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, karena dia tertidur, akibatnya apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, karena dia tidak sanggup untuk mengalahkan keinginan daging. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, daging itu dikatakan lemah, ya. Apa artinya lemah? Artinya adalah tanpa kekuatan atau kekuatan yang dilumpuhkan. Sebetulnya kapan sih kita itu merasa lemah, ya? Kalau tubuh kita ini merasa lemah, saya pikir ketika kita mengalami sakit, ya. Kalau kita sakit, demam, pusing, ya, perut tidak nyaman, aduh rasanya mau melakukan apa-apa itu jadi tidak enak semuanya. Saya pernah satu kali paha saya itu tiba-tiba tulangnya kayak agak bergeser, ya, waktu saya tidur. Akibatnya kalau saya tidur mau bangun itu sangat-sangat kesakitan. Kalau sudah berdiri mau tidur itu juga sangat kesakitan. Berdiri mau duduk kesakitan, duduk mau berdiri juga kesakitan. Jadi saya merasa benar-benar lemah waktu itu, ya. Dan saya percaya setiap Anda juga pernah mengalami ketika sakit, Anda merasa seluruh diri Anda itu menjadi sangat lemah gitu, ya. Lalu saat apa lagi daging atau tubuh itu menjadi lemah? Yaitu saat manusia berdosa. Roma 5 yang ke-6, ya. Berkata, pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Lemah itu adalah karena dosa yang menguasai kehidupan manusia. Kalau orang sudah berdosa, maka dia akan merasa lemah. Ya, karena tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu sebabnya, ya, kita harus sungguh-sungguh sadar akan hal ini. Sebaliknya, kalau roh itu dikatakan penurut, di dalam bahasa aslinya itu memakai kata iger, ya. Apa artinya iger? Iger itu artinya bersemangat atau memiliki niat yang sangat kuat. Jadi ketika Petrus berkata, walaupun semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak, itu dia sungguh-sungguh bersemangat. Dia sungguh-sungguh tulus mengatakan hal itu, ya, sama dengan kita. Mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi sadar, oh iya itu untuk saya, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh, aku mau serius gitu, ya. Anda tulus berkomitmen dengan Tuhan. Tapi ketika kita menjalani hidup kita hari-hari, dengan begitu banyaknya pencobaan-pencobaan yang datang, ya, dan Anda tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, lama-lama roh Anda akan kalah dan dagingnya yang menang. Sehingga kita menjadi tidak lagi berada pada posisi yang Tuhan inginkan. Berikutnya kita melihat pertentangan, ya, antara daging dan roh. Itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sudah bertekad dalam tahun ini, mulai bulan Januari, aku mau rajin baca Alkitab tiap hari 1 pasal, itu komitmen, ya. Tetapi ketika kita menjalani hari-hari, tiba-tiba ada banyak jadwal, tiba-tiba kita harus bangun pagi-pagi, harus kuliah atau harus kerja tugas atau harus ketemu dosen, ya. Sehingga kemudian
apa yang kita cita-citakan, yaitu membaca Alkitab setiap hari, itu akhirnya tidak lagi menjadi hal yang penting karena sudah ketinggalan banyak. Ngerti maksud saya ya? Jadi ada begitu banyak pertentangan antara daging dan roh. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita bisa menang atas kedagingan. Ya, Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang kita lihat apa artinya memikirkan. Arti memikirkan adalah keasikan akan suatu hal, ya. Keasikan akan suatu hal. Apa yang menyita pikiran kita menunjukkan siapa diri kita, ya. Coba kita lihat, kita amati diri kita sendiri. Lihat hal-hal apa yang Anda pikirkan setiap harinya. Itulah denyut nadi rohani Anda. Bila pikiran kita tersita dengan hal-hal duniawi, maka kita adalah orang yang duniawi, ya. Sebaliknya, bila kita tersita dengan hal-hal rohani, berarti kita adalah orang-orang yang rohani. Nah, bagaimana supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang rohani? Tidak lain tidak bukan pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Bukan setiap minggu, tapi setiap hari. Bagaimana kita bisa memikirkan firman Tuhan jikalau kita tidak membacanya, merenungkannya, mendoakannya, ya? Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Baca firman Tuhan. Asiklah ketika membaca firman Tuhan. Nikmatilah, ya, dengan kita membaca firman, merenungkan firman, maka pikiran kita akan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Nah, perlu kita ingat sekali lagi bahwa orang Kristen itu sebetulnya serangannya jarang yang dari luar, ya. Tetapi serangannya kebanyakan itu dari dalam diri kita. Mungkin kita berkata, oh Tuhan, aku mau memakai perlengkapan senjata Allah, ketopeng keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ya, perisai iman, pedang roh, aku pakai semuanya itu. Oke, gitu ya. Tetapi jangan lupa, iblis, musuh, itu dia akan bekerja menyerang area-area pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan, ya, kitalah yang nanti memutuskan apakah kita memihak kepada Tuhan atau kita menyerah dengan keinginan daging. Kalau kita menyerah dengan keinginan daging, artinya kita melepaskan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita ingat kisahnya Samson ya di Alkitab. Dia adalah orang yang gagah perkasa, dia orang yang sangat diurapi Tuhan, dia punya kemampuan di atas rata-rata. Tapi apa yang terjadi? Dia sangat suka dengan wanita. Dan yang paling parah, dia tergila-gila dengan wanita yang namanya Delila. Dan Delila ini saya tidak tahu bagaimana dia punya begitu banyak cara untuk merayu Samson, ya, sehingga Samson tuh sampai menjadi orang yang tidak berdaya. Dan akhirnya ketika Delila itu berbisik-bisik, ya tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kekuatanmu. 1, 2, Samson tidak. Tetapi berikutnya akhirnya Samson mengatakan apa yang menjadi kelemahannya, yaitu ketika rambutnya dicukur. Dan disitulah Samson menjadi lemah karena dia sudah menyerah pada keinginan daging, terbujuk oleh rayuan Delila. Nah, ini yang mau saya katakan ya, bahwa kadang-kadang kita itu harus waspada karena daging kita itu lemah, ya. Jadi pikirkanlah firman Tuhan supaya firman itu akan menjaga kehidupan kita. Lalu yang kedua, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu artinya kita tidak melangkah ke dalam kegelapan, tapi kita melangkah di dalam terang. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Berdoa itu wajib, tidak bisa tidak. Ya, kadang-kala kita berdoa waktu makan. Kalau ingat, tapi kalau tidak ingat, aduh, sudah sangat lapar, langsung makan. Ya, tetapi kita harus menjadikan doa itu sebagai gaya hidup.
Waktu mau tidur berdoa bersyukur, bangun tidur berdoa bersyukur, membaca firman bersyukur, waktu mau pergi bersyukur, berdoa minta perlindungan ya. Waktu mau ujian, kerja proposal, ketemu dosen, berdoa minta pertolongan Tuhan. Itu menjadi otomatis gitu ya. Otomatis. Saya ingat waktu gempa bumi minggu lalu mungkin ya. Nah, itu ketika gedung bergoyang-goyang, lampu mulai bergoyang-goyang, saya otomatis, Yesus, Yesus tolong gitu ya, sambil saya lari keluar. Nah, jadikan doa, jadikan hubungan dengan Yesus itu sebagai gaya hidup. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ya, jadi jangan sampai kita lalai berdoa. Jadikan doa itu menjadi gaya hidup kita. Sekali lagi, dalam hidup ini selalu ada pertentangan antara roh dan antara daging. Tuhan mau kita ini menjadi orang yang kuat, yang menang terhadap kedagingan. Dan caranya adalah pikirkanlah selalu firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan perencanaan, dengan tujuan yang pasti. Ya, setiap hari aku harus baca. Dan yang kedua, berjaga-jaga. Jangan melangkah ke dalam kegelapan. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Jadikan doa menjadi gaya hidup buat kita. Dan biarlah kita boleh menang atas setiap pencobaan, atas setiap kedagingan yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Biarlah Yesus Kristus dimuliakan atas hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah roh-Mu menerangi hati setiap kami. Lepaskan kami Tuhan dari setiap kedagingan yang mengganggu rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memikirkan firman-Mu, jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan tolong kami supaya berjaga-jaga, serta berdoa senantiasa, karena itulah perlindungan kami untuk bisa menang terhadap pencobaan. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan pujikan pujian Terima Sukacita Surga. Biarlah sukacita surga nyata memenuhi setiap kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergalau roh. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dengan melakukan firman Tuhan, dan biarlah kita percaya ketika kita melakukan firman-Nya, maka hidup kita akan disertai, ditopang, dan dikuatkan oleh Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita